Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang minggu ini kebagian jatah untuk review horor Indonesia. Bukan apa-apa, ini karena kemarin itu filmnya udah tayang duluan, udah ada screening lah di Jogja. Kayaknya di kota lain juga udah ada sih, cuman gue udah nonton duluan sedangkan si Arya belum. Makanya ini jatahnya dikasih ke saya nih biar lebih cepat keluar aja reviewnya. Besok Karate Kid Legends baru tuh si Arya. Oke, yang akan gue bahas kali ini adalah sequel untuk sebuah horor Indonesia yang tahun 2023 itu di luar dugaan banyak orang, dan gue yakin di luar dugaan yang membuat film itu juga, itu berhasil dapat sekitar 2,4 juta penonton. Yaitu ada Waktu Maghrib 2 yang masih disutradarai oleh Siddhartha Tata. Ini menarik nih. Gue bakalan lebih banyak ngomongin soal Siddhartha di sini daripada soal aspek yang lain. Gue merasa Waktu Maghrib 2 ini adalah film yang Siddhartha banget. Sedangkan Waktu Maghrib yang pertama karena itu mungkin adalah debutnya dia ya, debut film panjang dia. Sebelumnya itu udah pernah bikin film bioskop, film panjang lebih tepatnya, bukan film bioskop, itu film OTT, tapi antologi Quarantine Tales. Jadi bareng sama sutradara yang lain. Nah, Waktu Maghrib yang pertama itu adalah debut solo dia, debut solonya Siddhartha. Di situ masih kerasa banget sih kalau ini film studio. Kayak dia belum ngasih sentuhan yang khas, masih sesuai dengan pakem horor lokal yang lagi populer saat itu. Not bad, tapi nggak spesial juga, kayak gampang dilupain. Nah, Waktu Maghrib 2 ini beda banget. Soalnya gue pada saat nonton langsung bisa ngomong, wah ini filmnya Siddhartha nih. Dan itu bisa dipahamin. Soalnya kalau lu perhatiin ya, dari Waktu Maghrib yang pertama, which is tahun 2023 sampai sekarang 2025, dalam waktu 2 tahun itu kan dia sibuk banget. Siddhartha itu adalah salah satu sutradara tersibuk. Kalau misalkan lu nggak cuman ngelihat film layar lebarnya. Kalau film sih antara Waktu Maghrib 1 dan 2 cuman ya, cuman karena hitungannya tetap banyak sih. Cuman 3 film aja. Ada Ali Topan, Malam Mencabut Nyawa, sama Sakratul Maut. Tapi kalau lu tambahin seriesnya juga tuh, dia kan ngerilis 2 series dalam 2 tahun terakhir. Ada Pertaruhan The Series sama Zona Merah. Jadi kayak anjir, dalam waktu 2-3 tahun tuh dia proyeknya ada sekitar 5 film dan series. Dan gue lihat Siddhartha tuh kayak menimba banyak ilmu dari judul-judul yang dia garap itu, mau itu film, mau itu series. Dan semua ilmu itu kayak dikompilasi dan diterapin di Waktu Maghrib 2. Kalau Waktu Maghrib 1 kerasa, oh ya ini sutradara yang masih baru. Di Waktu Maghrib 2, wah ini sutradara yang udah pede sama ciri khasnya. Dia udah pede dan kayaknya studio PH juga ngasih keleluasaan, udahlah terserah lu mau bikin film ini seperti apa asal jangan terlalu aneh. Dia sutradara yang udah pede, udah tahu mesti bikin apa, udah tahu dia sukanya gimana, terus dia luapkan semuanya di film ini. Ya kalau lu nonton karya-karyanya Siddhartha yang lain, termasuk series dia juga, lu akan tahu mesti berharap apa di sini. Jangan berharap, well gue rasa nggak ada yang berharap seperti ini ya, tapi kalaupun ada, jangan berharap terornya itu jump scare yang store muka, yang ngagetin. Itu sudah ditinggalin di film pertama, itu nggak dipakai lagi. Di sini dia lebih banyak pakai apa tuh, tawuran, terus bacok-bacokan, terus ada kejar-kejaran pasti ada. Siddhartha selalu ada adegan kejar-kejaran dengan teknis yang cakep. Dan di semua karya dia itu teknisnya beda-beda. Ada yang pakai POV first person, ada yang pakai one take, ada yang one take-nya di rumah, ada yang one take-nya di outdoor kayak Zona Merah ya. That's why di Waktu Maghrib 2 yang pertama lu lihat bukan setan tapi orang tawuran. Itu tawuran terjadi pada saat ada pertandingan tim bola junior lah intinya. Dan pertandingan itu melibatkan 2 protagonisnya, yaitu si Yugo yang adalah salah satu pemain di situ sama sepupu dia, Wulan, yang terpaksa datang buat nganterin botol minumnya si Yugo. Tapi habis itu ya template-nya sebenarnya nggak jauh beda sama Waktu Maghrib pertama. Di situ tim sepak bolanya Yugo itu nekat ngelakuin perjalanan pada saat maghrib, terus di situ mereka mengucapkan permintaan buruk tanpa pikir panjang, dan setelah sebuah kecelakaan terjadilah peristiwa mistis. Intinya beberapa dari mereka itu hilang lah, beberapa anak-anak itu hilang, kecuali 2 orang, si Yugo sama si Wulan tadi. Si Yugo tuh selamat, sedangkan si Wulan walaupun dia nggak terluka atau kenapa-kenapa, tapi kelihatan lah dia itu sudah aneh, kesurupan. Dan kesurupannya si Wulan tuh ngasih chance lah buat aktrisnya yang meranin, si Anantia Kirana. Pasti lu semua udah pernah tahu, dia salah satu aktris cilik Indonesia paling berbakat saat ini. Itu karena karakternya kerasukan, dia jadi berkesempatan untuk memamerkan aktingnya. Serem sih dia di sini anjir, tapi nggak terasa dibuat-buat ya. Itu yang gue suka dari aktingnya si Anantia Kirana ini. Dia selalu kelihatan natural di situasi apapun, mau itu di obrolan casual, mau itu pada saat kesurupan, bahkan lebih natural daripada aktor-aktor yang lebih dewasa di film apapun ya. Gue nggak cuman ngebahas di Waktu Maghrib ini, sebagus itu dia. Mungkin kalau ada evaluasi sedikit di sini, gue masuk ke detail yang lebih dalam ya, itu soal pemakaian bahasa Jawa. Tapi nggak jelek juga, bahasa Jawanya itu cuman ada lubang yang kerasa banget itu pada saat dia ngomong kata
dolanan. Ini adalah kesalahan yang sering terjadi pada orang-orang Jakarta ya. Huruf D di bahasa Jawa nih buat yang belum tahu ya. Dolanan itu tidak dibaca seperti D bahasa Indonesia. Jadi bukan dolanan tapi agak-agak tipis gitu, dolanan. Tahu perbedaannya nggak? Mungkin akan susah ya buat non-Japanese speaker untuk memahami perbedaannya, tapi intinya gitu. Bukan dolanan tapi dolanan, beda di situ. Nah, di sini si Anantia Kirana masih kesandung di situ. Cuman gue nggak masalah kalau misalkan ada aktor dewasa dari luar Jawa misalkan ya, karena ini kita ngomongin bahasa Jawa, tapi nggak cuma Jawa sih sebenarnya, bahasa daerah manapun. Kalau ada aktor dewasa itu nggak bisa atau salah dalam hal pronunciation di bahasa daerah yang dia omongin, itu salahnya si aktor. Tapi kalau ada aktor cilik nih, masih bocah, masih di bawah umur, dia itu nggak sempurna pelafalannya, ya bukan salah dia, itu salah orang-orang dewasa yang mensupervisi proyeknya, mau itu sutradara, mau itu acting coach kalau misalkan ada. Jadi di sini gue nggak menumpahkan kesalahannya ke si aktor, dan itu minor banget lah. Kalau lu bukan orang Jawa, lu nggak akan terganggu sama itu. Dan kalau ngomongin mengganggu, masih banyak hal yang lebih mengganggu di sini, terutama dari skripnya ya. Gue nih agak terganggu sama skripnya karena dia itu kurang ngelakuin penggalian ke mitologi mistisnya, yang akhirnya munculin inkonsistensi di rules. Gue selalu cerewet soal rules di film horor Indonesia. Kenapa? Soalnya naskahnya tuh sering seenak jidat, mentang-mentang ngomongin mistis, rulesnya nggak diperhatiin. Kayak ya udahlah, namanya juga mistis, bebas, apapun bisa terjadi. Nah, itu gue sering terganggu. Waktu Maghrib 2 nggak separah banyak film lain di luar sana sih, cuman masih ada beberapa hal yang mengganggu. Misalkan nih, kayak di film pertama ya, kita kan akan ngelihat banyak warga itu kalau udah datang waktu maghrib langsung buru-buru, wah anaknya dimasukin ke rumah, ayo le, ayo ndok masuk ke rumah. Masih ada adegan kayak gitu. Cuman somehow demitnya di sini itu tetap bisa nyerang korbannya pada saat si korban udah di dalam rumah. Itu gue bingung, karena berarti kan naskahnya itu membantah mitologinya sendiri tanpa ngasih penjabaran yang proper. Nggak masalah di saat misalkan oke, hantunya tetap bisa menyerang orang-orang dalam rumah, tapi kemudian dikasih penjelasan, oh ya karena kepercayaan itu keliru, sebenarnya si hantu itu tetap punya kemampuan bla 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 bla. It's fine. Tapi di sini nggak ada sedikit pun penjelasan. Ya udah, penonton itu udah dibikin percaya kalau oke, kalau pada saat maghrib lu nggak keluar rumah, di rumah lu aman. Lah tetap bisa diserang, kan inkonsisten. Padahal cukup dikasih penjelasan sedikit aja. Sama soal ini. Jadi waktu maghrib 2 itu ngambil approach yang mirip sama It-nya Pennywise ya. Di waktu Maghrib 1 karakternya masih bocah, terus di waktu Maghrib 2 ada karakter bocah yang udah dewasa. Di sini si Adi yang diperanin Omar Daniel. Kan kayak It ya. Mereka tuh ngalamin peristiwa traumatik di film pertama, terus di film kedua mereka udah tumbuh, udah punya experience, udah tahu mesti ngelakuin apa dan harus ngelawan trauma itu untuk ngehancurkan si monsternya, si demitnya. Cuman bedanya adalah kalau It itu karakternya bener-bener digali, kalau di waktu Maghrib karakternya dangkal. Karena si Adi yang diperanin Omar Daniel ini, gue nggak tahu karakternya seperti apa. Dia cuman seorang sopir pickup yang somehow lebih tahu tentang si jinnya, si Umu Sibian itu. Dan gue juga nggak tahu dia belajar ilmu itu dari mana, bisa tahu mitologinya dari mana. Terus kalau dibilang tahu juga nggak tahu-tahu banget, karena di sini dia nggak kayak punya ilmu apa, bisa meramal doa apa, itu nggak ada. Ya udah, pada saat ada yang kesurupan standar aja gitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah dan lain-lain. Nggak tahu nih ini karakternya sebenarnya seperti apa. Cuman yes, dulu pada saat kecil dia punya pengalaman traumatik, tapi secara detailnya ya gimana trauma itu membentuk karakter dia, apakah ngasih anxiety atau bikin dia itu ansos or something, nggak tahu, nggak pernah jelas karakternya. Ya kalau ngomongin soal penggalian, emang skripnya kurang di sini. Menggali karakternya, menggali mitologinya, menggali si jin Umu Sibian itu tadi. Jadi masih banyak titik yang agak ya ngebosenin lah di saat lagi fokus ke cerita, bukan fokus ke penampakan, bukan fokus ke action. Itu filmnya agak bikin capek karena nggak ada yang digali. Tapi di saat masuk tuh ke action, ke penampakan, lebih tepatnya di saat masuk ke momen dimana si Darta itu menuangkan semua ciri khasnya, semua signature dia, waktu Maghrib 2 itu fun. Soalnya gini, si Umu Sibian tadi ya, si jin berambut putih panjang kayak nenek-nenek itu, modus operandinya kan nggak neror korbannya secara langsung. Dia tuh nggak yang kemudian wah penampakan, itu nggak. Dia itu mengendalikan, brainwash anak-anak di kampung itu, terus kemudian si anak-anak itu digerak
yakin buat ngebunuh orang-orang lain, impactnya gede. Filmnya jadi nggak fokus ke jump scare yang berisik, yang jedor, tapi lebih ke kejar-kejaran, ke chase scene yang intensitasnya tuh tinggi. Gue suka banget pas adegan kejar-kejarannya, dari directingnya, terus pemilihan tata kameranya yang kreatif, dari si siapa Mandela Majid ya yang ngarahin sinematografi, itu semuanya bikin adegan kejar-kejarannya itu jadi fun, jadi intens, menegangkan, jauh lebih intens daripada kalau misalkan lu dikasih lihat The Midst muka. Jadi di sini hantunya itu lebih deket ke arah zombie, which is itu pernah digarap sama Siddhartha ya di Zona Merah, dan ke arah gerombolan preman yang demen tawuran, yang itu juga pernah dia sentuh tuh di Ali Topan, di Pertaruhan The Series, daripada ke arah hantu makhluk halus yang sering kita lihat di horor Indonesia kebanyakan. Itu yang gue bilang, di sini filmnya Siddhartha banget, dan itu bikin filmnya jauh lebih fun daripada yang pertama. Cuman yang gue sayangkan adalah klimaksnya. Ini masih kena penyakit khas film horor Indonesia nih. Well, sebenarnya bukan film horor Indonesia doang sih, film horor Hollywood yang nggak oke banget juga masih sering kena penyakit ini. Even yang bagus juga kadang kena penyakit ini. Emang susah film horor nih kalau ngomongin klimaks. Di second act kan udah banyak tuh adegan kejar-kejaran yang intens, yang lebih tegang, tapi begitu masuk klimaks mendem banget, kayak melempem, kayak jauh banget lah intensitasnya dibandingkan second act-nya. Penyakit horor kan gitu ya, begitu di klimaks tuh bingung mesti gimana. Yang gue sayangkan adalah itu tadi, padahal sebelumnya ini film udah bisa ngasih banyak adegan yang intens, kenapa pada saat klimaks malah jatuh. Tapi intinya di sini Siddhartha bersenang-senang banget lah, sangat bersenang-senang. Semua ciri khasnya dia masukin, termasuk soal komedi. Ini komedinya mungkin akan agak divisif ya, mungkin akan ada orang yang ketawa banget, atau ada orang yang mungkin bete sama komedinya, apalagi kalau misalkan non Jawa atau non Jogja gitu. Misalkan orang Jakarta, gue bisa membayangkan kalau ngeliat film ini terus nonton komedinya, apaan sih anjir. Tapi ya ini bukti Siddhartha tuh bebas bersenang-senang di tengah-tengah terornya yang brutal tuh, dia masih bisa nyelipin komedi, selipan komedi yang let's say Jogja banget lah, tongkrongan Jogja banget, sangat-sangat random, sangat-sangat receh, termasuk pada saat dia itu memparodikan sebuah video yang sempat viral beberapa tahun lalu. Lu akan tahu kalau udah nonton lah, gue nggak akan spill di sini, tapi ada sebuah meme video viral yang dia parodiin di sini. Yaitu bukti dia bersenang-senang masukin komedi yang digawangin sama trio karakter tolol ya, yang diperanin Sadana Agung, Nopek Novian sama Bagas Pratama Saputra. Itu buat gue sih lucu, tapi mungkin buat beberapa orang sekali lagi bisa jadi bikin bete gitu. Tapi ya kembali lagi, poinnya adalah di sini Siddhartha bebas untuk ngelakuin apapun, masukin hal yang dia suka, masukin hal yang jadi ciri khasnya, dan itu adalah sesuatu yang sangat gue appreciate di horor Indonesia. Nggak banyak yang seperti ini. Biasanya ya udah, apalagi kalau sequel untuk film horor yang populer dari PH yang gede kan cenderungnya main aman ya. Udahlah, ikutin aja formula yang lagi ngetren. Lu nggak usah sok-sokan masukin ini itu, nggak usah sok-sokan bikin teknis yang aneh-aneh. Udahlah, main aman. Nah, di sini pendekatannya lebih bebas. So, gue mengapresiasi itu. Kalau skor untuk Waktu Maghrib 2 ya, karena masih ada lubang juga ya di storytellingnya, kayak tadi gue bilang, cukuplah dikasih 6,5 dari 10. Lebih bagus dari yang pertama, lebih tidak bikin kuping sakit. Jadi silakan lu tonton. Kalau misalkan lu belum nonton yang pertama nggak apa-apa. Ini ternyata tidak senyambung itu, walaupun karakternya nyambung ya. Karakternya itu ada karakter dari film pertama si Adi, cuman lu nggak perlu tahu film pertamanya untuk paham Waktu Maghrib 2. Jadi nggak apa-apa, tonton aja. Pokoknya lu cukup ngerti, oh si Omar Daniel ini meranin karakter yang sempat jadi korban di film pertama pada saat masih kecil, dan itu pun ada flashbacknya nanti. Jadi nggak harus nonton yang pertama dulu. Dan bagiin juga review kalian di scorefilm.com. Di situ bisa input reviewnya, bisa input skornya, atau tulisin juga review di kolom komentar, silakan. Dan seperti biasa gue mau ngucapin makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Dear Bestie, La Familia. Thank you so much. Dear Sobat juga makasih walaupun nggak diperlihatkan namanya di sini ya. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.